Deskripsi masalah, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja atau APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Dikutip dari Permendagri, oleh karenanya aset desa harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Tanah bengkok atau biasa disebut dengan tanah kas desa adalah salah satu aset desa. Di banyak desa, tanah bengkok langsung dikerjakan oleh perangkat desa sebagai ganti tunjangan perangkat desa. Di sebagian daerah, tanah aset desa dan bengkok banyak yang disewakan kepada masyarakat untuk dikelola, baik yang berupa persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Permasalahan ini muncul saat tanah tersebut disewakan untuk lahan peresmian bibit baik sengon, cengkeh, dan lain-lain. Sebagian dari penyewa ada yang menjadikan tanah sewaan sebagai bahan utama media tanam peresmian bibit dengan mengambil tanah lahan sewa untuk dimasukkan ke polybag. Dan ada pula yang hanya mengambil tanah sewa sebagai bahan campuran. Sebagian mereka memiliki prinsip dengan diambilnya sebagai tanah akan membuat area persawahan yang disewa mudah untuk difungsikan kembali sebagai persawahan karena lahan tidak perlu tinggi atau geneng. Setelah disewakan untuk lahan peresmian bibit, juga ada yang menyewa tanah bengkok untuk diambil tanahnya sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Dalam sebagian kasus, ada masyarakat yang mengambil tanah sewa sebagai uruk untuk pembangunan rumah pribadi dengan prinsipnya lah lemah iki ya aku milun duwe lah wong aku ya wong desa kene, atau jikalau di Indonesia kan saya juga punya hak milik atas tanah ini karena saya juga masyarakat desa ini. Kalau kita membahas akad di sini kan sudah ada deskripsinya memang tidak menyebutkan apa itu manfaat menyewanya. Ya. Jadi kami itu bisa membawakan dua hal yang fasid dalam akad ijaroh. Yang pertama sama tadi dengan yang mengatakan karena itu memang ijaroh fasidah dari sisi menyewa istifa'u ainin qasdan, ya. Kemudian yang kedua, karena ini merupakan tanah yang manfaatnya itu banyak, jadi perlu adanya pentaksisan. Ini mau dimanfaatkan apa? Nah, gitu. Nggih. Baroknya itu ada di Hasyatul Jamal nggih. Qalu wa yubayyin fi ardin. Ini kan ketika menyewa tanah kan harus dijelaskan. Fa in atlaqa lam yasihha. Jadi ketika memutlakan maka tidak sah. Kemudian ketika memang ini sudah dianggap tidak sah, nggih. Berarti bagi seseorang yang menyewa, ini kita kategorikan sebagai gosip. Karena tanah ini juga bisa digosip, Lur. Nggih. Sampun nggih. Nggih, ini sebentar untuk memperkuat konsep dari gosip itu sendiri. Ini kan ada perincian yang banyak di kitab Hawi Kabir. Jadi secara umum ini kan berarti kita sudah tidak menstatuskan ini sebagai mukjir atau mustajirnya. Karena ada konsep fasidah tadi ya. Terus ternyata nanti bagaimana ketika cara pengembaliannya itu kan nanti ada perincian. Jadi fala yahlu halaturab min ayaku nabakian au mustahlikan fa in kana qad istahlaka fa alaihi radhu mislihi. Jadi secara umum nanti yang ada di polybag yang di rumah dikembalikan lagi ke sama. Itu ketika nanti ada mislunya. Fa illam yakdir ala mislihi li anahu min turabin laisa fin nahyah misluha yadomina al qimata. Harus diganti rugi dengan kimahnya. Jadi secara umum naklu turab pun termasuk gosop. Berangkat dari ijarohnya yang fasidah kemudian turutnya dinaklu dan itu gosopnya ngoten nggih.